Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang pemirsa. Jakarta kini tengah dilanda krisis lahan untuk pemakaman. Kritisnya lahan pemakaman Jakarta bahkan sudah terjadi sebelum COVID-19. Selain TPU Kebagusan, makam lain yang sudah menerapkan sistem tumpang sejak tahun 2016 adalah TPU Grogol Kemanggisan di Jakarta Barat. Berikut kami sajikan informasi dalam segmen telusur kasus krisis tanah makam Jakarta oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, lahan pemakaman di Jakarta kini kian sempit. Dari 80 TPU, 69 diantaranya sudah penuh dan tidak menerima pemakaman baru serta hanya menerima sistem tumpang. Seperti ini, jadi dalam satu liang nanti akan ditempatkan lebih dari satu jenazah. Sementara 11 diantaranya masih menerima pemakaman baru, rata-rata atau sebagian besar ini ada di daerah Jakarta Timur. Lalu bagaimana jalan keluar dari semakin sempitnya lahan pemakaman di Jakarta? Ikuti penelusuran kami. Kritisnya lahan pemakaman Jakarta bahkan sudah terjadi sebelum COVID-19. Selain TPU Kebagusan, makam lain yang sudah menerapkan sistem tumpang sejak tahun 2016 adalah TPU Grogol Kemanggisan di Jakarta Barat. Kini makam seluas 2 hektar ini menerima sistem tumpang bagi jenazah keluarga atau tetangga seizin ahli waris. Saat ini memang sudah habis. Yang tadinya gundukan sampah itu tahun ini nih yang gundukan sampah itu dirapihkan, dijadikan lahan makam baru dan saat ini sudah habis juga. Jadi hanya tersedianya yang hanya tumpang aja Bu ya, tidak ada yang baru ya. Itu bisa berapa kali tumpang sih Mbak kalau misalkan didaftarkan gitu? Kalau menurut secara Islam itu kan 3 ya tumpangan. Cuman kita kembalikan lagi kepada ahli warisnya. Itu kita kembalikan karena mengingat lahan di Jakarta sudah tidak ada, bahkan sudah ada tumpangan 5 di sini. Krisis lahan pemakaman di Jakarta terjadi karena banyak sebab. Stigma negatif membuat warga enggan menjual tanah untuk TPU karena khawatir nilai properti di wilayahnya turun. Mahalnya harga tanah di Jakarta hingga penambahan lahan makam hanya 3,5% dalam 10 tahun terakhir. Padahal jumlah kematian mencapai 110 hingga 150 per hari. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurika menyebut perlunya penambahan lahan makam, sebab yang tersisa kini hanya cukup hingga 3 tahun ke depan. Anggaran pun menjadi perhatian agar rencana tersebut bisa terrealisasi. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi menghadapi keterbatasan lahan pemakaman. Yang sekarang ini sejumlah 69 memang baru bisa menerima jenazah baru dan itu harus ditumpuk. Sudah tidak ada tempat lagi. Sedangkan yang 11 masih bisa. Dan saya sudah meminta, kebetulan ada Kepala Dinas Pertamanan yang merangkap pemakaman untuk membuka ruang taman-taman baru yang dimiliki dan dikelola oleh DKI Jakarta. Maksud saya pemakaman baru untuk yang dikelola oleh DKI Jakarta. Kenapa ini dilakukan? Memang ya inilah salah satu problem kota besar seperti Jakarta. Memang masih ada 11 TPU di Jakarta yang menerima pemakaman baru pemirsa. Salah satunya adalah TPU Tanah Kusir yang ada di Jakarta Selatan. Tapi dari 11 TPU tersebut tidak menyediakan lebih dari 120.000 makam yang diperkirakan masih cukup untuk digunakan sampai 3 tahun ke depan dengan catatan penerimaan jenazah 100 per hari. Sebenarnya opsinya sudah mulai bermunculan dalam menanggapi krisisnya tanah pemakaman di Jakarta. Mulai dari mengidentifikasi pemakaman yang sekiranya masih bisa digunakan untuk pemakaman baru, kemudian menggunakan pemakaman COVID sebagai tempat pemakaman umum hingga meminta bantuan dari pemerintah daerah di sekitar Jakarta. Tapi tentunya ini menimbulkan masalah baru. Salah satunya jarak yang jauh dari Jakarta. Pertanyaannya bagaimana konsep tumpang itu bisa dijalankan? Yang pertama satu, ahli warisnya harus dilibatkan. Kedua, makam-makam mana yang bisa digunakan. Jadi kita harus membuka kembali data itu. Pemakaman mana yang sebetulnya sudah tidak dirawat oleh ahli warisnya. Pemakaman mana yang sudah tidak bayar retribusi. Pemakaman mana yang sudah sekian 3 tahun tidak dirawat. Artinya peraturan itu perlu dibuat agar makam itu bisa dimanfaatkan untuk, bukan daur ulang namanya ya, bisa untuk tumpang makam. Kemudian juga
persoalan air limbah. Dari sumur-sumur yang ada di sekitar penduduk itu kena pencemaran tidak dari areal pemakaman itu, misalnya ya kan, dari pembusukan dan sebagainya itu kan perlu diperdebatkan. Nah, ketika itu terjadi, maka yang akan dilakukan adalah mencari lahan baru. Nah, lahan baru kan cukup jauh, misalnya di Rorotan atau di Rawabebek. Kalau misalnya Pemprov akan mengadakan lahan baru, tapi lahannya di luar kota Jakarta, atau bisa kerjasama daerah sekitarnya, atau wilayahnya jauh dengan Rorotan atau di Rawabebek, ada nggak bantuan yang bisa diberikan? Contohnya apa? Angkutan mobil jenazah gratis. Nah, jadi dari proses itu ada suatu kebijakan memberikan bantuan bagi warga yang ingin memakamkan anggota keluarganya di luar Jakarta. Membuka lahan baru untuk pemakaman juga tak semudah membalikan telapak tangan, sebab ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Kondisi tanahnya itu apa? Misalnya tanahnya itu berair, berawa, jadi harus diuruk. Jadi kalaupun diuruk harus lebih dari 2 meter, supaya makam itu kalau diuruk tidak keluar air. Nah, ini kan memerlukan biaya. Nah, pertanyaannya, pemakaman itu gratis atau berbayar? Ingat loh, pemakaman itu bisnis sekarang itu. Nah, yang kedua, kenapa jadi bisnis? Karena tidak ada keterbukaan informasi. Pertanyaan paling menarik, kemana warga untuk mencari informasi kalau ada lahan makam? Pasti dikatakan tutup-tutup, tapi bisalah jalan samping. Kita kan nggak tahu. Siapa sebetulnya pememang mandat utama di pemakaman-pemakaman yang dikatakan sudah tertutup, tapi masih bisa menerima. Ingat, bahwa pemakaman itu bukan sekedar memakamkan orang, tapi juga terkait dengan wasiat. Tak bisa dipungkiri, kebutuhan lahan pemakaman menjadi hal penting, sebab di sanalah semua manusia akan beristirahat nantinya. Sejumlah opsi untuk mengatasi kritisnya lahan pemakaman di Jakarta sebenarnya sudah mulai bermunculan, pemirsa. Tapi tentu saja pro dan kontra juga ikut bermunculan. Bagaimana kalau menurut Anda? Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.